Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, mantap, luar biasa banget nih. Apa kabar kawan-kawan? Di mana kalian berada, di mana-mana. Ya. Ya pokoknya seneng banget hari ini gue kembali membuat video di channel YouTube gue sendiri. Iyalah, channel YouTube gue masih channel YouTube orang, gue bikinin, gue ngupload. Ya intinya hari ini gue melihat tayangan di YouTube-nya Om Deddy Corbuzier tentang dia mereaction. Nih gue selaku orang yang suka reaction, kadang ya ngeliat Om Deddy nge-reaction video Regen lawan Aldi Taher nih, gue jadi terpanggil gitu. Jadi terpanggil melihat apa ya, kayak gue boleh bilang Aldi Taher kelucuannya lah gitu ya. Gue nggak mau ngomong gimana lah gitu melawan Regen yang palanya udah sampai keluar asap ngomongnya. Karena kesel mungkin yang ngadepin Aldi Taher ya. Ya jujur gue juga kenal Aldi Taher gitu, walaupun tidak dekat gitu kan, tapi gue tahu dia sebenarnya orangnya fun, santai. Tapi gue nggak tahu nih kalau di frame kenapa begitulah, apa ya, ya begitu pokoknya lah. Nah, gue jadi penasaran, pengen nge-reaction videonya juga gitu, karena Om Deddy juga tadi udah menjelaskan sepanjang kali lebar ya kan tentang videonya. Tapi rasanya gue juga pengen ikut nge-reaction seputar video itu, bagaimana tentang perkembangan Aldi Taher saat ini ya kan. Oke lah, nggak usah mikir panjang lagi kali ya. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, boleh bantu like. Subscribe sama like gratis, yang bayar kuotanya doang. Kecuali tetangga lu banget pasang wifi ya kan, ya bye-bye lah, anterin ketupat pakai lontong. Minta password kali aja dibolehin ya, di subscribe dulu itu. Nah sebelumnya mohon maaf karena kita udah masuk lebaran kan. Kalau ada salah-salah minta dibuka pintu maaf gitu kan. Ya pokoknya sama lah, saling memaafkan. Oke, langsung aja kali daripada nunggu lama. Ini dia videonya. Yang gue bilang, gue mencintai poligami, gue presiden poligami. Poligami. Terus lu aja belum poligami. Iya sih, lucu juga nih. Si Aldi bilang dia presiden poligami, dia mendukung poligami. Nah, tapi Regen juga bilang, lu dukung poligami, ya kan? Tapi lu nya belum poligami, gimana sih? Masuk akal. Maksudnya nyemplung dulu gitu ya kali ya, nggak salah juga kali doi ngomong gitu ya, lu nya nyemplung dulu. Oh begini loh, ngerasain dulu gimana sih lu, gimana mau bilang makanan orang enak kalau lu nggak nyobain makanan itu gitu ya kan. Jadi kalau bisa dicicip dulu baru lu mengakui seperti itu. Ya, ini sih saran, nggak boleh marah gitu ya, saran aja. Lanjut lagi nih, terus dia jawab apaan ya? Yang mau lu mintain yang logis apa di Indonesia, yang logis aja, yang nggak dapat yang mati. Lawak tapi lu gue nge-tracking gue dan garuk-garuk. Ini menandakan orang yang udah frustasi dan kesel banget sebenarnya. Kesel banget ini dia ngadepin si Aldi. Ya gimana ya, kalau gue lihat Aldi di sini masih mencoba dengan apa ya, dengan Banyualana lah kayaknya sih. Di sini dia menghadapinya dengan apa ya, nyari aman kan gue bilang sih, nyari aman. Tapi memang dia kan sudah membungkus dirinya dengan tampilan yang bodoh amat ya, nggak peduli orang ngomong apa gitu. Jadi ya kepake banget di sini tamengnya gitu. Kayak perisainya tuh modenya on, jadi istilah kayak apa, bodoh amat kayak gitu. Di sini yang gue rasakan ketika Regen nanya dengan serius dan fokus, sementara lawan bicaranya Aldi yang ya udah gitu aja dengerinnya gitu.
seharusnya kayak gini, posisi gini nih nggak usah diladenin serius juga nih, karena makan hati salah satu pihaknya. Kalau yang gue lihat sih begitu ya kan. Iya, satu band. Jadi gimana? Mau sama Sabian? Mau. Gua pokoknya pakai Sabian, gua nggak mau ikut Gunawan. Siapa yang nawarin? Ya kan lucu kan? Ditanya apa jawabnya apa? Ya memang dia di sini ngelawak. Kalau gue boleh lihat sih, di sini si Aldi anggap perekaman video ini tuh sebagai bahan lahan sarana dia untuk ngelawak. Yang gue lihat sih gitu. Jadi nggak ada seriusnya. Kalau tanya nama Regen juga kayak kadang gue ngeliatnya jadi kasihan Regen ya. Lu nanya-nanya serius tapi lawan main lu kayak gitu kan si Aldinya. Kayak lu buang-buang energi sebenarnya sih gitu. Dia yang sambil bodo amat, kelihatan dari gesturnya kan kayak bodo amat lah, mau ngapain aja, ngomong apa ya gue ladenin. Tapi ya sejawabnya gue gitu loh, tidak ada apa ya keseriusan sama sekali buat jawab yang bener gitu. Jadi gue pikir sayang banget Regen sambil ngeluarin urat di leher sebenarnya sih. Nah lagi ya. Kan udah ditawarin Irfan Gunawan. Tapi istri. Ini bayar gue ini lebih mahal gue dari podcast dari gue. Segala honor diomong-ngomongin ya. Ini dia lucu juga nih. Karena gini, sebenarnya dalam dunia entertainment nih, buat kawan-kawan yang belum paham ya, honor itu menjadi hal yang sangat sensitif sekali untuk dibahas gitu. Jadi ketika ada orang ngomong, bukan apa-apa sih, tujuannya bukan untuk menghindari orang biar tahu budget kita, tapi juga buat menjadi rahasia ketika salah satu PH, badan, lembaga atau produksi seseorang bayar gitu. Kayak oh ternyata dia bayar cuma segini ya, oh ternyata banyakan dia ya, oh kenapa ya, jangan-jangan nah itu kan akan menimbulkan huru-hara kayak gitu ya kan. Nah terus yang gue lihat ini sudah menjadi bahan lawakannya si Aldi jadinya gitu kan. Kayak ya gue pikir lucu gitu, dia pikir lucu bisa diiniin, bisa diutarain gitu. Tapi ini lucu yang bisa digabungkan dengan salah satu kejujuran. Jadi antara lucu sama jujur nih beda-beda tipis nih. Jadi persepsi orang nggak boleh salah juga nih ngeliat kayak gini nih. Tapi saran gue sih sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak usah diungkap ke publik ya, karena ya gitu, takutnya khawatirnya akan ada beberapa pihak yang ngerasa tersinggung. Nah terus bagaimana kalau ntar waktu gue yang ngundang, nah gue bayarnya cuman pakai beras kan nggak enak dong ntar kayak gitu. Jadi gue bilang sih sekarang lawakan-lawakan internal yang hanya dikawin sama beberapa personal sebenarnya nggak harus diungkapkan gitu. Makanya gue sekarang juga kadang sayang ngeliat pelawak-pelawak mulai ngelawak dengan bahan-bahan internal jokesnya, atau malah lebih ke membuka aib gitu kan. Sering tuh kita lihat sudah berbeda sekali sama yang dulu-dulu. Jadi ya begitulah efeknya, anak-anak yang nonton apa jadi ke bawah-bawah gitu. Dan itu sekarang udah sering terjadi di TV. Nah lanjut lagi nih, gue nggak reaction full video banget ya. Ya kalau dibilang Deddy Corbuzier media, iya sih bener, Deddy Corbuzier manusia. Tapi yang gue lihat lagi kocaknya,
sebenarnya ini pemilihan kata-kata doang sih yang gue bilang ya. Yang si Aldinya jago ngeles mulu, si Rigennya fokus nyerang mulu nih di ya gitu dah pokoknya. Kalau ngadepin kayak gini mah sering-sering minum puyer aja gue bilang. Kalau kepala lu sakit. Gue aja nih baru berapa menit nih, kayak udah terhambat pembuluh darah gue nih ngeliatnya. Tapi ya begitulah pokoknya, gue aja paham gitu. Deddy Corbuzier sebagai media gue langsung nangkep gitu. Emang dasarnya aja ngejokesnya si Aldi ya begitu. Lagi ya Dia punya media yang besar, yang ya Allah. Tadi sono, tidak mulu. yang besar hanya Allah. Bener gue nggak nyalahin emang yang besar hanya Allah. Tapi mungkin yang dimaksud Regen ini konteksnya tidak lari ke sana. Konteks yang dimaksud adalah lebih ke personalnya gitu. Tapi ya balik lagi gue bilang sih, sebenarnya ini hanya masalah pemilihan kata dan miskomunikasinya aja gitu. Sebenarnya kalau mau dilurusin ya gue naik atas berkah Allah yang diberikan kepada Om Deddy, yang dialirkan kepada gue. Tapi kan rasanya Regen nggak mungkin ngomong gitu sepanjang itu dong. Tapi secara nalar orang pasti paham arahnya ke situ. Ya Om Deddy ngangkat gue, ya rezeki memang balik lagi Allah yang ngasih gitu, jalannya lo Om Deddy. Secara dia analogikan dan dinalarkan ya akan begitu gitu. Cuman dasarnya aja si Aldinya ya begitu dah, ngelawaknya emang jokesnya kayak begitu gitu. Terus tadi kayak bilang menjilat mulu, wah kalau itu gue nggak tahu dah, masing-masing pasti punya persepsi beda-beda dong ya kan. Dan di sini sebenarnya dia nggak ngejilat sih, dia coba ngelurusin aja. Karena kan tadi si Aldi Taher sempat ngomong soal budget Om Deddy gitu kan, bayar lebih banyak. Mungkin si Rigennya dengar ada perbandingan gitu, dia bilang kayak, oh yang bayar lu juga Dinar Candy bukan Om Deddy. Ini Om Deddy mah pernah ada yang bayar gitu, karena exposure orang pasti naik. Seperti itu sih ya kurang lebih ya. Oke, gue sampai sini aja dulu deh, karena gue nggak mau terlalu panjang, takutnya kepala gue rengat nih, anget ntar. Tapi pasti gini ya, kalau yang gue tangkap sih, nih Aldi gue selaku orangnya kenal dia ya. Maksud gue, ini saran aja sih buat lo di. Jadi sebenarnya lo kan udah dapet panggung nih, udah mulai orang ingat lo lagi gitu kan, dengan sensasi-sensasi yang lo buat gitu. Atau gue nggak usah, oke, sensasi yang bervariasi lah gitu ya. Jadi orang udah mulai banyak, jadi stop maksud gue untuk bikin hal-hal yang kayak begini-begini lagi gitu, omongan-omongan yang receh lagi. Maksud gue lebih ke fokus omongan yang berbobot aja. Dan ketika lu mau yang gue lihat sih kan lu pengen naik ini kemarin-kemarin kan lewat dasar komedinya kan, itu kan karena banyolan lu nih yang dianggap orang-orang agak sedikit bombastis luar biasa ya kan, berbeda, anti mainstream gitu kan. Ya coba lu kembangin aja sekarang lebih ke bahan komedi lu aja gitu, daripada lu harus bahas-bahas kayak soal perbandingan honor apa ya. Maaf ya, ini sih dari sudut pandang gue gitu kan, kayaknya sayang juga gitu. Takutnya bukan apa-apa, lu hanya akan mengumpulkan masa-masa yang semakin takutnya membenci lu gitu ya. Ini sih saran kalau bisa lebih fokus ke karir lu aja sekarang lah, ke kualitas komedinya, terus ya ke karir lu. Dan karena kan sekarang kan udah naik kan, ya udah di keep kontrol aja itunya gitu sih kalau saran dari gue sih. Kalau soal jokes sebenarnya ya setiap orang punya gaya karakter beda-beda ya. Yang penting jokes itu tidak boleh menyindir lah sebenarnya gitu. Jokes itu yang benar adalah ketika lu ngelawak, lu lawan main lu, penonton semua tertawa gitu. Dan jokes itu salah ketika lu ketawa, penonton ketawa, tapi lawan main lu bersedih atau sakit hati. Nah berarti lu paham artinya lu tidak boleh menyinggung seseorang, membuka aib seseorang ketika ngelawak gitu. Itu aja sih sebenarnya saran dari gue. Dan ya kalau kemarin kan bilang sih siapa Aldi Taher, ya gue gini karena ya sempat ada spekulasi kayak gitu, tapi gue nggak tahu kebenarannya gitu kan. Itu kan yang gue baca ya, karena untuk beli susu anak apa segala macam.
ya udah sekarang udah tercapai nih, udah mulai dipanggil lagi ke TV, ke YouTube segala macam. Ya udah dikontrol aja, dipertahankan bagaimana caranya, pertahankannya dalam kualitas, jangan dengan sensasi-sensasi yang bagaimana lagi, sayang gitu loh. Itu sih. Tapi pribadi gue yakin Aldi ini orang yang baik sih, yakin gue, karena gue sempat sekali kemarin ketemu juga di backstage, ngobrol-ngobrol asik, santai, masih kayak Aldi yang dulu lah gitu kan, karena kan kita juga di bawah satu kepemimpinan sutradara yang sama gitu. Ya oke lah gitu loh. Abang sama Speed Job sama, gue juga Speed Job, tapi gue tidak mencari panggung yang seperti Aldi, karena gue berbeda gitu kan. Mungkin Aldi nyaman dengan hal yang seperti itu, ya nggak apa-apa, itu silakan aja, dan silakan juga, dan itu balik lagi sama orang yang mau memberi panggungnya sih sebenarnya gitu. Tapi kalau gue tetap fokus dengan kenapa jadi bandingin gue ya kayak gitu aja sih ya guys ya. Ini sekedar gue ingin tahu aja sih, penasaran kenapa gitu lagi rame lagi ini gitu. Oh ternyata karena video ini, tapi gue nggak tahu sampai kelarnya. Mungkin nanti kita akan lanjutin di next vlognya ya, kayak gimana lanjutannya kayak gitu. Tapi ya semoga bisa setiap pihak menahan diri, bisa semakin dewasa, dan juga bisa semakin solid ya pastinya. Ya ini kan kita nggak tahu nih ini di depan video gimana, mungkin di belakang video mereka tetap say hello, nggak ada kendala, tetap salaman, berteman, ya namanya kan entertainment kan seperti itu kan, kayak gitu. Amin deh. Ya udah deh buat kawan-kawan, cukup deh ya. Nanti kita akan bahas lagi di next video tentang hal-hal yang lagi rame diperbincangkan dan lagi viral gitu. Semoga bisa menghibur kawan-kawan semuanya lihat video ini ya. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.